Waduh, semangat nggak ya hari ini untuk nonton ibadah kita? Apa udah males-malesan yang di rumah adik-adik? Nggak boleh males-males ya. Tetap bagaimanapun kondisinya kita saat ini, kita tetap harus beribadah ya. Sudah siap semuanya? Sudah rapi? Nah, pada saat nanti ibadah semuanya harus mengikuti ya. Mulai dari baca Alkitab, bernyanyi, semuanya mengikuti, oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita sejenak merenungkan untuk supaya hadirat Tuhan ada di tengah kita. Kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Iya, kita mau angkat satu pujian sebagai lagu pembuka dan kakak harapkan coba yang di rumah bangkit berdiri ya. Mau gerak-gerak dulu ya, supaya semuanya semangat. Dari kakinya nanti kita loncat-loncat ya. Kita mau nyanyi berjalan ke Kanaan. Musik Bang Suryadi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak, ikuti doa inangnya. Tunjukkanlah cara yang benar. Tunjukkanlah cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Nah, masih tetap berdiri. Jangan duduk. Kalau udah duduk kalian pasti nanti tidur-tiduran di lantai. Ya, Kak Riana tetap mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi ya Kak Ruth. Iya. Kak Nomi semangat ya. Kita akan terbang selang. Apa ya? Terus mendaki gunung. Nah, oke, musiknya udah tahu kan adik-adik? Musik Bang Suryadi. Daki, 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 daki.
Dengarkanlah hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya ya, sebelum kita pengakuan iman rasuli, baik pengakuan dosa ya. Nah, buka Kidung Jemaatnya dari nomor 26 ayat 1. Berarti kita bangkit berdiri ya. Oke, sudah dibuka kidungnya? Ya, silakan musik Bang Suryadi. Yesus padamu.
Marilah kita berdoa bersama meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Iya, ya, sebelum kita membaca epistel atau ayat hafalan bulan ini yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Sudah, buka dulu supaya nanti pas Sintua mengajak adik-adik langsung buka dan langsung baca bareng-bareng ya. Dan sebelumnya kita bernyanyi satu pujian dulu. Saya senang berdoa. Musik Abang Suryadi. Ayat bulanan pada minggu ini tertulis dari firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Nah, sebelum kita mengaku pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi, tapi sambil bangkit berdiri ya, adik-adik yang di rumah. Buka Kidung Jemaatnya dari nomor 450 ayat 1 aja. Oke? Sudah semua? Musik Bang Suryadi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya, sekarang waktunya pengumuman. Adik-adik boleh duduk nih waktu dengerin Kak Ariana pengumuman. Yang pertama, tetap ya adik-adik jaga protokol kesehatan. Walaupun sudah longgar, jangan sampai lengah. Tetap dipakai maskernya, cuci tangan, jaga jarak. Oke, yang kedua, tetap nih persembahannya adik-adik. Coba kalau adik-adik ya ikut ibadah tiap online, coba tanya sama papa mamanya, persembahannya dikasih nggak ya Ma? Boleh ditanya, bisik-bisik, Ma tadi aku ibadah persembahanku dibawa nggak Ma ke gereja? Coba ditanya ya, biar nanti persembahannya itu buat kalian juga, buat acara kegiatan kalian. Ya ingat ya Aman Hina yang sudah menonton bareng adik-adik di rumah, jangan
selalu kalian tunggu kan? Yang berulang tahun. Nah, ini kita masuk bulan November, dari tanggal 8 sampai tanggal 14 November. Yang berulang tahun, kakak undang bangkit berdiri di rumah ya. Karena pasti banyak yang berulang tahun nih, yang bulan November ya. Bangkit berdiri, kakak bertiga di sini akan memberikan kalian kado pujian. Sudah siap? Sudah berdiri yang ulang tahun di rumah? Musik Abang Suryadi. Mendengarkan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ya, nanti ceritanya bagus ya. Nah, sebelumnya kita bernyanyi satu pujian diambil dari buku ND nomor 149 ayat 1 aja ya. Musik Abang Suryadi. Adik-adik simak ya. Nah, kalian sebelumnya kita mau ngapain dulu nih? Kita mau berdoa dulu kakak. Oke, kita mau berdoa. Kalian atau kakak yang mau pimpin doa? Kakak itu pimpin doa. Oke deh, yuk adik-adik. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat Tuhan pada hari ini. Kami boleh beribadah meskipun secara offline di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat dan juga bisa kami laksanakan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karyana, kita hari ini mau cerita dengan cerita yang seru. Apa tuh? Judulnya itu Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Waduh, hebat. Sebelumnya adik-adik disiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka pada Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46 sampai ke-57. Kak, kita baca bersama-sama ya. Atau bergantian? Gantian. Adik-adik disimak Alkitabnya di rumah ya. Kakak di sini berdua membacanya ya untuk kalian di rumah. Silakan kakak ya. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun
Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar Iman di On. Yusuf memberi nama Manasyeh kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang-orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Kak Karyana, di perikop lidah hari ini, Yusuf itu telah mempunyai 2 anak. Iya. Kira-kira Kak Karyana tahu nggak anak Yusuf itu yang pertama namanya siapa? Tadi Kak Karyana yang baca. Oh iya. Artinya apa itu Kakak? Coba dilihat lagi, ayo. Manasyeh yang pada ayat ke-50, ayat 51, artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran, atau apa ya kalau bahasa kesukaran itu kesusahan ya adik-adik ya. Nah, dan kenapa lagi kalian? Anaknya yang kedua itu bernama Efraim. Efraim, Yang artinya Allah membuat aku mendapatkan anak dari negeri kesengsaraanku. Kenapa kakak? Dia nanya sama kalian seperti itu. Kakak pengen tahu sih. Manasyeh dan Efraim. Iya, kakak pengen tahu kira-kira Karyana itu tahu nggak arti nama Karyana itu seperti apa? Gini adik-adik, maksudnya kalian kita dikasih nama sama orang tua pasti ada tujuan dan maksud. Ya, contohnya nih ya kalian ya, Kak Karyana dikasih nama sama orang tua, sama mama papa kakak, Riana. Waktu Kak Karyana tanya kemarin, Mah, kenapa dikasih nama Riana? Kenapa tuh? Oh gitu. Waktu itu yang ngelahirin dokternya ngebantu namanya Riana. Mama berharap kamu akan menjadi dokter. Wah, wah nggak tahu. Ternyata nama dokter yang lahirin sama kakak sama. Ya. Riana itu doang. Itu artinya ya, harapannya ya. Gak apa-apa sih nggak jadi dokter, tapi ya nggak nyusahin orang tua, betul ya kan, betul, masih ada harapan terbesar. Tuhan menciptakan Kak Karyana mungkin nggak jadi dokter, atau mungkin ya seperti ini melayani adik-adik di sekolah minggu. Iya betul banget nih. Kalau Kakak Lili, Kalau aku pernah tanya sama orang tua, kata orang tua nama aku Kakak Lia diharapkan bisa menjadi anak yang rendah hati. rendah hati ya kalian ya. Tapi dong. kayak apa tuh rendah hati kalian? Rendah hati itu ya kayak kitanya murah senyum. Senyum. Iya, kitanya juga sapa sama orang tua, bisa menjadi teladan juga sama adik-adik kakak di rumah. Gitu Karyana. Ternyata maksudnya Kakak Lia, coba deh adik-adik tanya sama mama papa, mungkin di samping lagi nonton nih ya. Iya. Mama nama aku apa sih? Kenapa diberi nama anu ini? Wah, coba tanya deh. Ya, nggak sembarangan orang tua memberi nama kita, pasti ada doa dan harapan untuk kita. Ya kan? Sama seperti Yusuf memberi kedua anaknya namanya ada harapan, Ya. ada sesuatu. Seperti tadi Manasyeh yang anak pertama, dia melupakan kesengsaraan. Iya. Betul kan? Betul. Nah, anak yang kedua juga.
Nah, coba nanti ya ditanya sama orang tuanya, nama saya siapa dan apa maksudnya mama papa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa ya kalian? Ariana, Yusuf di Mesir itu pada saat di Mesir ternyata mengalami kesengsaraan. Dan sebelum kesengsaraan itu, Yusuf mempunyai sifat yang bijaksana, yaitu menabung untuk pada tahun kelimpahannya. Yusuf bisa memberikan kepada warga kepada yang di Mesir supaya bisa dibuka lambungnya. Oh gini kali kakak Lia. Oh artinya tadi kakak ada menyebutkan kata bijaksana. Iya bijaksana. Nah sebagai anak-anak sekolah minggu ya kalian ya, kita diharapkan jadi anak sekolah minggu yang bijaksana. Bijaksananya seperti apa coba? Maksud kakak di sini bijaksananya kalian harus memahami kapan dan pada tempat di mana. Contohnya kan pada saat kalian masih mengalami pandemi corona ya COVID-19. Nah kalian harus bijaksana. Kan sudah diperingatkan bahwa virus ini akan menular bila kalian tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, atau tidak menjaga jarak. Nah, sebagai anak yang bijaksana, kalian kalau keluar untuk yang penting aja ya sayang ya. Kalau nggak penting-penting di dalam rumah adalah tempat ternyaman buat kalian ya. Jadi itu mungkin kalau bijaksana yang pengertian kakak Diana berikan kepada adik-adik di rumah kakak. Kalau Yusuf kan bijaksananya itu ya dia diberi mimpi sama Tuhan kak. Terus dia mengartikan. Terus dari artinya dia menganalisa dengan kebijaksanaannya bahwa nanti ada kelaparan ternyata di negeri Mesir itu ya. Nah dia bijaksana, disuruh Firaun untuk menimbun gandum atau bahan pangan supaya bangsa di Mesir semua tidak kelaparan kak. Iya betul. Memang dia bijaksana, padahal ada lagi ya raja yang berhikmat dan bijaksana siapa? Siapa ya kak? Salomo. Aduh adik-adik jangan lupa ya, Raja Salomo adalah raja yang berhikmat dan bijaksana loh. Ya. Oke, apa lagi nih kak? Kalau misalnya Raja Yusuf bisa dalam artian dia menabung melimpah-limpah pelan-pelan. Karyana kira-kira sekarang ini menabung nggak? Oh, Kak Karyana menabung. Menabung ya. Iya. Kalau adik-adik boleh nggak sih menyisihkan uang dari papa mamanya untuk menabung? Boleh dong adik-adik. Nah, mungkin maksudnya kalian di sini sifat yang kita tunjukkan bijaksana. Kalau dulu Bapak Yusuf ya yang kita ceritakan di sini bijaksana dalam arti dia menimbun bahan pangan untuk 7 tahun ke depan karena akan terjadi balada kelaparan di negeri Mesir. Nah, kalau kalian diambil bijaksananya, yaitu tadi kata kalian menabung. Iya, menabung itu untuk masa depan kalian. Jangan boros-boros ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalau kita menabung, nanti kalau mau beli sesuatu juga bisa dengan tabungan kita kan kalian. Boleh loh kak, boleh diambil dari tabungan kita yang udah kita simpan. Iya betul. Jadi tadi ada 3 kata kak, ya. Tadi Kak Karyana yang pertama bilang arti sebuah nama. Jadi nama kalian itu adalah doa dan harapan. Yang kedua adalah kita harus bijaksana dalam menyikapi kehidupan kita, atau kita pada saat kita belajar, pada saat kita di luar atau dimanapun ya, melihat situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah rajin menabung. Iya, tapi itu kan bisa nggak adik-adik bisa lakukan itu ya kalian ya? Bisa dong kak, pasti bisa dan harus bisa. Iya harus itu. Iya. Kan anak-anak Tuhan harus pintar. Tuhan suka dengan anak-anak yang pintar ternyata ya kan kakak. Betul kalian. Terus apa lagi nih jadinya kak? Terus kalau misalnya kita mudah rajin menabung, kita akan menjadi anak yang pintar dan bijaksana, yang mengerti. Dan juga keadaan COVID seperti ini kan, kita harus mengerti keadaan orang tua kakak ya. Tidak boleh mendesak ataupun memaksa keadaan orang tua. Oh iya. Kita nggak boleh minta-minta sama orang tua dalam keadaan memaksa, apalagi hanya sebuah keinginan. Oh iya betul. Kecuali kita butuhkan. Itu kan kata bijaksana. Harus Iya. melihat kondisi dan keadaan. Kalau mama papa kita nggak punya uang terus kita punya keinginan harus memaksa, itu kan
kan gak baik kan? Iya, betul. Itu sama aja nyusahin orang tua, membuat hati sedih orang tua. Orang tua kan, berarti dia nggak bijaksana dong. Dia adalah bijaksini Kak. Ada gitu ya Kak? Iya kan dia bijaksini aja. Ya, oke. Jadi cukup sekian ya Kak? Iya, betul. Kita berharap adik-adik kita sekolah minggu HKBP Kamal Raya dan Dadap Kosambi semuanya menjadi anak-anak yang bijaksana, rajin menabung dan cinta kepada Tuhan dan juga keluarganya. Kepintaran yang disertai juga kebijaksanaan akan mendatangkan kebaikan pada masa sekarang ataupun masa depan. Oke. Siap adik-adik untuk menabung? Siaplah ya. Oke. Silakan Karyana untuk ditutup. Oke, kita mau tutup. Sudah selesai ya cerita kita hari ini. Dan kakak harapkan semuanya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Kita sebelum bertutup ria, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ajari kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk dapat bijaksana dalam kehidupan kami, agar kami juga rajin menabung Tuhan, supaya untuk masa depan kami tidak merepotkan kedua orang tua kami. Tuhan, berkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, sudah dengar firman Tuhan? Iya ya, Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Nah, kalian juga bisa nanti jadi penguasa di negeri yang bukan kalian diami seperti Indonesia. Mungkin nanti ada jadi orang-orang hebat di Amerika. Adik-adik, jangan takut ya. Dan gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Nah, ingat, kita mau mengumpulkan persembahan setelah mendengarkan firman Tuhan. Ingat. Persembahannya diberikan ke gereja ya. Kasih tahu sama mama sama papanya. Oke? Kita mau nyanyi satu persembahan dengan judul Dison Ado. Musik Abang Suyadi. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.